Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alfa Project alhamdulillah kembali bisa hadir menjumpai saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang disayang Allah. Alhamdulillah beberapa episode kajian kita walaupun sederhana alhamdulillah dapat terus berlangsung. Mudah-mudahan ini bisa memberikan barokah kepada kita semua. Salawat bersalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan syafaatnya melimpah. Saudaraku yang dicintai Allah, di tengah kehidupan kita di mana para ulama kita semakin lama juga semakin berkurang. Pada saat yang sama, ulama kita juga tidak begitu muncul. Ulama-ulama kita yang bisa menjadi tempat kita untuk begitu banyak masalah-masalah tentang agama yang bisa kita tanyakan. Oleh karena itu, seiring itu pula di tengah hiruk pikuk dinamika kehidupan yang terus begini keras, kadang-kadang juga membuat kita semakin jauh dengan ulama. Bahkan tak jarang kita hampir tidak pernah bersilaturahmi dengan para ulama. Padahal di sisi lain peranan ulama itu sangat besar bagi kita, khususnya begitu banyak persoalan-persoalan agama yang kita tidak tahu hukumnya, perlu kita tanyakan kepada mereka. Dan memang sudah selayaknya apabila kita sangat dekat seharusnya dengan para ulama itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fasyaral Qur'ana bi ra'biyahi falyatabawwa maq'adahu ilan nar." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan pendapatnya sendiri, maka nerakalah tempat yang baik baginya. Oleh karena itu, kadang-kadang bisa jadi manusia terdorong keegoannya, keakuannya, kemudian keingintahuannya juga ada. Kemudian mencoba berani, ada menafsirkan sendiri Al-Quran dengan penafsirannya sendiri, apalagi terkait dengan hukum-hukum. Padahal dia tidak punya ilmunya untuk itu. Nah, ini tentu akan membahayakan diri kita, dan ini menjadi bagian yang tidak bagus, dan ini dosa karena dengan cara ini sebagaimana dikatakan Nabi tadi, ya nerakalah tempat kita. Saudaraku yang dicintai Allah, ulama di sini adalah merupakan ulama yang ahli ijtihad, yang sangat paham di dalam bidang keilmuannya, usul fikihnya, hadisnya, hafidz Qur'annya, mengerti tentang Quran, memahami tentang Al-Quran, tafsirnya. Jadi memang
digambarkan sebagaimana halnya seperti Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal gitu. Jadi mereka ini memang ulama-ulama juga yang bahkan secara langsung menetapkan hukum dan mengalih hukumnya itu dari Al-Quran dan hadis. Nah, oleh karena itu di zaman sekarang ya setidak-tidaknya harus itulah yang menjadi patokan kita. Ini bisa kita temukan di pondok-pondok pesantren biasanya ya, Pak Kiai yang ada di pondok pesantren. Kita bisa bersilaturahmi dengan mereka, para ustadz yang betul-betul memahami tentang hadis gitu kan. Sebaiknya kita memang bisa hadir langsung bersilaturahmi dengan mereka. Karena ini juga dianjurkan di dalam surat An-Nahl 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengerti. Ini jadi ketidakmengertian kita ini sebenarnya memang bisa kita salurkan. Apalagi terkait dengan agama, kepada siapa? Dengan ulama. Itu. Kadang-kadang kita ini bisa ya jadi ego karena ada sesuatu hal yang sesungguhnya kita ragu dan tidak tahu, kemudian kita tidak mau bertanya, kemudian kita putusin sendiri terkait dengan agama ini, sungguh tidak benar sebagaimana yang sudah saya katakan tadi. Gambaran ulama itu sebagaimana dikatakan, inna masalal ulama'i fil ardi kamasali nujumi samai tada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Sesungguhnya contoh ulama di muka bumi itu bagaikan binatang yang ada di langit. Nah, ini yang diambil petunjuknya di dalam kegelapan daratan dan daun lautan. Ini bagai penerang gitulah kira-kira. Jadi ulama itu diibaratkan sebagai penerang, sebagai petunjuk dari kegelapan dan kebodohan, terutama yang terkaitan dengan hukum-hukum agama. Saudaraku yang dirahmati Allah, saudaraku yang dicintai Allah, di dalam surat Al-Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Nah, ini bisa digambarkan bahwa sebenarnya ulama lah merupakan salah satu orang yang menjadi tempat lah bagi kita untuk mengadu seluruh persoalan-persoalan agama ini. Begitu peran besarnya para ulama ini
ya perlu ada pemikiran di kita untuk ya membangun silaturahmi, membangun komunikasi dengan ulama supaya ilmu-ilmu yang dimiliki oleh mereka ini juga bisa kita peroleh gitu. Dan bisa membantu kita untuk menyelesaikan dan menjawab seluruh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum agama yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ini. Kemudian juga bisa memberikan penerang kepada kita di tengah kegelapan kita menghadapi sesuatu hal. Karena ulama itu merupakan salah satu di antara sekian banyak yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, saudaraku yang dicintai Allah, bahwa kita juga tidak diperbolehkan untuk menafsiri sendiri Al-Quran sementara kita tidak memiliki keilmuannya untuk itu. Ini juga tidak boleh, dan bila ini terjadi maka ancamannya adalah neraka. Nah, oleh karena itu begitu besarnya peran ulama ini ya patut menjadi perhatian kita semua untuk bersama-sama menjaga dan mengawal eksistensi kehadiran para ulama ini di tengah-tengah kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi salah satu orang yang tidak begitu saja terjerumus dengan hal-hal yang tidak bagus, yang tidak benar berkaitan dengan agama hanya karena sesuatu hal yang sepele, misalnya hanya karena kita tidak mau bertanya lah gitu ulama, sehingga kita sendiri yang mengambil keputusan terhadap masalah-masalah hukum agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ulama-ulama kita senantiasa dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, dan tetap eksis di dalam mengawal kehidupan umat, sehingga kita semua bisa hadir dan bisa bersama-sama untuk berjuang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho atas seluruh aktivitas dan langkah-langkah kita menuju itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.